Dan teman-teman semua, Pak Satmoko juga redaktur di majalah Jendela ya? Mata Jendela, maksud saya Mata Jendela di Taman Budaya Yogyakarta. Mata Jendela juga memuat cerita pendek dan puisi. Jadi harus teman-teman gali adalah banyak sekali dari beliau. Sudah panjang sekali ya kiprah hidupnya. Ini yang belum kita miliki, saya juga belum memiliki Pak Moko. Bisa jadi teman-teman bisa berkarya dalam waktu sehari ini atau workshop seminggu. Tapi siapa yang bisa bertahan berkarya dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan berapa puluh tahun ya Pak? Gini, Pak. Bahkan berapa tahun? Itu yang kita tidak miliki dari diri kita saat ini dibanding oleh penulis-penulis senior yang mampu bertahan sampai hari ini untuk menghasilkan karya. Apa sebetulnya tipsnya dan bagaimana cara beliau menulis yang bisa kita pelajari? Kita sambut sama-sama Mas Satmoko, Budi Satmoko. Baik, terima kasih. Langsung ya saya. Tunggu, ada tampilkan slide-nya. Oke. Jadi terima kasih untuk waktunya kepada panitia workshop tulisan cerpen ini. Jadi saya senang ya ketemu dengan teman-teman semua, dengan adik-adik semua. Ini yang kuliah yang mana? Yang kuliah angkat tangan kuliah. Yang sudah kuliah yang atau masuk kuliah kemarin ada yang dari UGM, ada Bening, ada yang sudah kuliah apa belum? Mau masuk baru. Berarti semuanya ini belum ada yang kuliah? Iya, saya kawal. Oke, terima kasih. Saya ingin berbagi pengalaman ya sepanjang kreativitas menulis selama ini kepada teman-teman dan hal-hal yang saya jumpai di dalam kreativitas penulisan itu. Beberapa poin sudah saya kirimkan kepada Mas Eko Triyono dan sudah Anda baca semuanya di layar gitu. Untuk mempertegas akan saya baca poin-poinnya ya. Perihal pengalaman menulis fiksi. Menulis fiksi, khususnya cerpen, tentu saja mudah. Yang tidak mudah adalah membuat fiksi tersebut melegenda. Ya. Abadi dalam ingatan pembaca, tidak hadir secara sia-sia. Pastilah dalam proses pembuatannya membutuhkan strategi tersendiri terkait mengemas cerita. Misalnya terkait dengan tema, usahakan memiliki kebaruan, tema yang belum pernah atau jarang dikerjakan oleh penulis lain. Jika sudah ada yang mengerjakan, usahakan perspektif atau cara pandangnya, cara melihatnya bernilai alternatif sehingga menawarkan sudut pandang atau cara pandang yang berbeda itu. Kemudian yang kedua, dalam hal tokoh, usahakan membuat yang mempunyai karakter yang juga lekat dalam ingatan pembaca. Misalnya saja kalau jahat sekalian menjengkelkan. Kemudian yang ketiga, misalnya jika cerpen berbasis kisah cinta, maka menjadi kisah yang tidak biasa. Sebagai contoh, menyatakan cinta direstu dengan kalau selama ini Anda mendapatkan pernyataan cinta yang biasa-biasa saja di tempat yang biasa-biasa saja, itu kan menjadi hal yang juga biasa. Nah, kebaruannya di mana gitu kan? Jangan-jangan pacar Anda yang menyatakan cinta di tempat-tempat yang biasa itu juga tidak. Nah, makanya harus dilihat sejak dari jumlah pertama inovasinya di mana itu. Ini supaya nggak terlalu tegang ya. Kemudian yang keempat, tentu saja untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik lainnya juga sama. Upayakan membuat gagasan yang bernilai alternatif. Kemudian yang kelima, penulis sebaiknya juga mempunyai kepekaan menangkap momen aktual. Ini yang menjadikan proses kreatif sebagai penulis akan deadline atau batas waktu. Misalnya membuat cerita yang terkait dengan bulan Ramadan, dengan Natal, dengan galungan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, usahakan mempunyai identitas yang khas. Dalam karya Putu Wijaya yang Anda kenal, misalnya judulnya biasanya hanya satu.
Anda langsung punya pendapat begitu. Kemudian nama tokoh misalnya, pada karya Seno Bumi Raji Dharma, kalau Anda pernah baca karya-karyanya, itu sering muncul tokoh sukap. Tokoh sukap ini bisa hadir di banyak cerpen Seno. Nah itu menjadi identitas atau menjadi ciri khas dari Seno Bumi Raji Dharma. Nah, bisa juga pada cara pandang pengarang. Ini ya. Nah, yang melawan arus. Ini ada beberapa istilah yang khas orang perguruan tinggi. Jadi kalau Anda belum kuliah mungkin ada istilah-istilah yang aneh gitu. Maka kalau Anda mau masuk kuliah ini sekalian sudah saya kenalkan istilah-istilah ini. Pembekalan. Nanti kalau masuk di semester 1 mudah-mudahan sudah menjumpai istilah-istilah ini ya. Nah, hanya dekonstruktif. Sekarang mungkin baru dengar istilah ini. Nanti kalau sudah kuliah silakan didalami. Saya. Ini memang menjadi pilihan. Fungsi sastra bisa sebagai sarana meraih kebahagiaan yang tidak bertendensi pada materi atau eksistensi. Nah, mungkin ada beberapa istilah yang teman-teman agak janggal. Kalau mau ditanyakan silakan. Kalau mau misalnya langsung browsing buka di Google KBBI daring juga silakan. Nanti bisa menjumpai artinya ya. Tapi setidaknya itulah pengalaman yang saya lakukan dalam menulis fiksi selama ini. Jadi saya mengupayakan berbeda adik-adik ya. Berbeda itu ya itu tadi. Kalau misalnya orang menyatakan cinta yang saya contohkan tadi misalnya hanya di sebuah warung atau di resto biasa. Ketika cerita itu dibaca, itu kan tidak ada kejutan. Bagaimana cerita itu mau lekat dalam ingatan pembaca gitu kan. Jadi kita juga harus berpikir berstrategi, berpikir benar mereka-reka supaya cerita ini menjadi dikenang, diingat, lekat di dalam ingatan pembaca. Itu bisa dipahami ya. Itu tantangan sebagai penulis menurut saya. Jadi membuat cerita yang tidak biasa, baik dari segi tokoh atau apapun. Nah, kira-kira yang selama ini menjadi persoalan dari teman-teman apa dalam menulis? Mungkin Mas Eko Triyono juga sudah memicu banyak hal ya. Bagaimana terkait dengan membuat fiksi yang baik. Tapi setidaknya kalau itu pada saya, sudah saya paparkan semuanya kepada adik-adik. Jadi menulis ini benar-benar berstrategi. Tidak hanya sekedar menuangkan gagasan, tapi bagaimana agar pembaca itu terpikat betul dengan cerita Anda. Itu kan. Kalau mau dibikin tragis ya tragis saja sekalian. Tabrakan jangan hanya tabrakan, misalnya tabrakan luka parah, kakinya patah, kemudian jari-jarinya itu misalnya saja rontok di jalan, seperti itu. Jadi membuat pembaca itu benar-benar lekat dengan cerita Anda. Nah, sejauh ini apa yang menjadi persoalan bagi teman-teman? Silakan, saya pengen langsung bertanya gitu Pak, diskusi santai aja ya. Diskusi aja, ini Bapak di sastra ya. Silakan, ayo angkat tangannya, sudah siapin pertanyaan sebelumnya mereka. Ayo, apa yang ingin digali? Mungkin dari Mas Justin atau teman-teman di belakang, Devi dan seterusnya. Ayo, silakan. Langsung tanyakan saja. Yang dari Kulon Progo itu? Iya, yang dari Kulon Progo. Wajib 2 orang dia, ya silakan. Apa kira-kira? Monggo, silakan. Apa? Jangan malu-malu ya. Kapan lagi lo ya? Silakan ini Pak mau bertanya mungkin yang dari Kulon Progo. Nanti kalau teman-teman dari kelas ini sudah selesai, kalau punya karya boleh dikirim ke saya nanti. Nanti akan saya, kalau layak akan saya tayangkan di situs kami, di website kami Sederhana Yusuf. Boleh gini Pak? Boleh. Boleh. Ayo silakan ini tadi mau tanya. Ayo. Jadi problem utama mungkin kalau pemula itu menulis itu tentang kepercayaan diri mungkin ya. Enggak pede. Yang mau ditulis apa itu? Kira-kira mungkin itu. Gagasan yang ingin dituangkan apa?
Nah, saya tanya sekarang, siapa yang mau nanya dulu? Ini Bro. Mau tak aja ngobrol? Banyak. Silakan. Siapa namanya? Jadi nama saya Salwa Aulia Azanda. Dari? Saya mau tanya, saya dari Madura, Jakarta. Madura. Saya mau tanya, kan biasanya tuh, kita kalau misalnya buat suatu cerita tuh, kalau saya sendiri ya, masalah dari saya sendiri buat konflik itu kayak gampang gitu, tapi yang susah menyelesaikan suatu konflik gitu. Gimana ya? Ya, menyelesaikan konfliknya. Kalau ending misalnya, ending itu sebenarnya kan tergantung Anda aja. Alurnya mau dibikin apa? Mau dibikin happy end atau tidak misalnya? Tidak pun nggak apa-apa, tidak harus happy end. Itu kalau dunia industri film misalnya biasanya happy end. Gitu loh. Di dalam cerita-cerita yang fiksi yang saya baca itu kan, misalnya Anda menyelesaikan konflik ya, problemnya, itu berarti problemnya di ending gitu ya. Kira-kira arahnya ke sana. Sekarang komitmennya apa? Tujuan Anda apa? Mau membuat yang happy atau enggak? Kayaknya hal yang happy yang dulu. Yang happy. Kalau yang happy, kalau dalam fiksi, saran saya diverbalkan sekalian dan dihiperbolakan sekalian. Hiperbola nanti ya? Dilebih-lebihkan aja sekalian. Kalau happy ya, gitu. Beberapa film kita kan sudah mencontohkan itu misalnya. Bagaimana menyelesaikan konflik, ya? Misalnya dari berebut pacar, yang satu geng leading, kemudian yang satu joksin, ya, saling berkelahi hanya memperebutkan pacar misalnya, sampai babak belur macam-macam hancur-hancuran, dua-duanya bahkan yang memperebutkan satu orang itu dari leading maupun dari joksin misalnya. Dan Anda harus mengakhiri cerita itu dengan happy, padahal keduanya hancur. Kalaupun misalnya, ini misalnya ya, cerita ini memperebutkan Anda misalnya, dua-duanya sudah hancur, bagaimana mengakhirinya dengan happy misalnya? Nah, kalau happy end, saran saya dihiperbolakan sekalian. Misalnya ya, ini tadi contoh aja, dihiperbolakan ya, akhirnya misalnya dapat Anda, gitu kan. Kemudian Anda yang menyembuhkan dia sakitnya misalnya. Dihiperbolakan aja, kalau happy ya happy sekalian. Jadi pembaca itu ikut terlambung imajinasinya, ikut terlambung. Jangan hanya saran saya akhirnya salah satu mendapatkan Anda dan selesai misalnya. Ini kan tidak ada yang berkesan penyelesaian konfliknya. Kalau happy sekalian dibesar-besarkan, sekalian dihiperbolakan. Kalau misalnya set ending gitu, Sama aja sebenarnya. Itu strategi mengakhiri cerita, mengakhiri konflik. Kalau arahnya kemudian ke mengakhiri ya. Tapi dalam penyelesaian pun tidak apa-apa, dihiperbolakan seperti itu tidak apa-apa. Itu. Yang penting itu Anda membayangkan cerita itu tidak hanya untuk Anda. Kalau itu sudah Anda pertimbangkan untuk pembaca luas, apalagi dikirim ke media. Pertimbangkan juga pembaca itu akan mengikuti greget kisah Anda, tertarik untuk selalu mencermati kisah Anda. Yang penting dipertimbangkan di situ ya. Jadi bisa saja Anda membuat pilihan-pilihan alternatif, ya. Kalau happy, apa yang dilakukan? Misalnya, kalau tidak happy, apa yang dilakukan? Ada beberapa pilihan. Tetapi saran saya, karena ini fiksi, itu dihiperbolakan supaya pembaca itu terkenang. Itu saja rumusnya kalau saya. Di masa saya dulu remaja seanda ini, ada penulis namanya Hilman Hariwijaya. Nanti silakan di browsing ya. Beberapa waktu yang lalu dia meninggal. Itu penulis di masa saya seperti Anda, di usia saya seperti Anda. Nanti silakan di browsing. Namanya Hilman Hariwijaya, beberapa waktu yang lalu sudah meninggal. Dia itu punya tokoh unik. Pada saat saya remaja seperti Anda itu terkenang betul dengan tokoh ini. Namanya Lupus. Tadi sudah disebut oleh Mas Eko. Nanti silakan di browsing. Bahkan ini sudah difilmkan di YouTube ada.
lupus ini. Jadi dia menciptakan tokoh itu, Hilman itu. Itu rambutnya itu, tokoh itu jambul. Anaknya sama, jambul, begini, panjang gitu. Kemudian suka permain karet dan dimain-mainkan di pelembungke ngerti ya? Di pelembungke permain karet itu. Jadi dia suka gigit-gigit permen karet dan dipelembungke, besarkan begini. Oh, orangnya maco banget gitu kan, tokohnya. Pakai baju jarang dimasukin, padahal harusnya kalau SMA kan dimasukin ya. Nah, sukanya naik bis kota waktu itu. Sekarang mungkin tren itu sudah tidak ada bis kota. Anda sudah malas semua naik bis kota, harus naik motor pribadi kan. Nah, misalnya dia suka naik bis kota, kemudian jahilnya permen karet itu kalau udah habis manisnya dia buang sepahnya itu, dia bisa tempelkan di kursi misalnya. Cobalah Anda bayangkan bagaimana dia berusaha membuat tokoh ya, yang setidaknya buat saya ini bisa melekat betul di dalam ingatan pembaca. Saya sampai sekarang terkenang-kenang dengan tokoh ini. Gitu. Itu sebagai contoh ya. Tadi udah tak jawab ya. Nah, itu sebagai contoh bagaimana membuat tokoh yang dipertimbangkan betul. Nah, kebetulan dia aktif di pers sekolah ya, di jurnalisme sekolah gitu kan. Istilahnya dulu itu pers abu-abu. Seragamnya anak SMA kan abu-abu putih. Nah, dia di situ juga aktif menulis untuk koran dinding, untuk media-media tertentu. Jadi anak SMA yang sudah senang dengan dunia penulisan itu lupus. Coba bayangkan. Makanya ini tantangan bagi teman-teman semuanya menciptakan tokoh yang semelekat yang dibuat Hilman tadi. Kalau Jogja sedang demam klise, bagaimana Anda misalnya membuat tokoh yang superhero yang bisa melawan klise itu, misalnya. Tahu klise ya? Jadi kekerasan di jalanan yang juga dilakukan oleh para remaja. Nah, ini menjadi bagian dari kepedulian kita, kepedulian Anda semua remaja dan juga saya. Kalau terinspirasi misalnya dari klise ini, bagaimana membuat hero yang bisa melawan dia misalnya. Kalau Superman atau Spiderman Anda tahu ya, itu kan juga hero yang melawan kejahatan ya, di kota-kota tertentu gitu kan. Ketika ada kejahatan muncul, tiba-tiba dia datang ya, gitu kan. Tidak dikenali wajahnya karena tertutup topeng gitu kan. Nah, bagaimana misalnya Jogja yang demam klise ini kita membuat hero yang bisa melawan itu? Itu kan kalau difiksikan sudah menarik, sebenarnya menarik ya buat para remaja. Itu lahan, itu peluang yang bisa Anda kerjakan dengan baik. Ini tema aktual, saya sebutkan tadi. Tema aktual itu tema yang sedang tren. Jogja tren darurat klise. Kalau Anda membuat cerita untuk melawan itu, hero alternatif itu, Anda kirimkan ke media. Kalau saya redakturnya, saya pertimbangkan betul kecerdasan Anda menghadirkan hero tandingan ini di mana? Ini saya merangsang teman-teman semua membuat tokoh dari situasi yang sedang tren di sekitar Anda. Kok tiba-tiba Jogja rusuh banget dengan klise? Jam-jam tertentu dia muncul ya, mengancam keselamatan orang dengan kekerasan, bawa gear dan sebagainya. Ya, kira-kira bayangan Anda muncul sebagai apa misalnya di tengah kericuan itu kalau difiksikan? Naik KLX, tokohnya naik KLX misalnya. Ternyata berjilbab. Kira-kira misalnya kayak gitu menarik ya? Setiap kali ada klise muncul,
ada kendaraan, ada motor KLX yang selalu datang di peristiwa itu, dan ternyata cewek berjilbab. Kira-kira menarik nggak itu kalau difiksikan? Pakai jilbab, naik KLX, mendatangi kericuan Klite di Jogja. Misalnya, itu difiksikan menarik nggak? Kalau saya redaktur, ini saya kejar penulisnya. Kalau ada yang ngirim ke saya begini, saya kejar dalam pengertian, ini dioptimalkan, diseriuskan ini ceritanya ini, gitu loh. Ini sederhana, tetapi kisah seperti ini ya, yang sedang tren ini, kemudian ada yang mencoba menghadirkan hero alternatif. Ini bagi seorang redaktur ini luar biasa kepekaannya. Kira-kira kebayang nggak Anda sebagai penulis seperti itu? Gitu. Ini yang sederhana, yang ada di sekitar kita dulu, gitu. Tidak mengada-ada, gitu. Tapi kita hadir di situ, gitu. Untuk menyumbangkan gagasan, membuat hero-hero tandingan yang alternatif tadi. Nah, coba direnungkan dulu deh. Direnungkan dulu. Apalagi sekarang tren pakai masker kan, tidak kelihatan siapa orangnya. Hero itu muncul pakai KLX, berjilbab, pakai masker, pakai helm, pakai jin ketat, datang. Coba Anda bayangkan, polisi agak bingung lihat itu kan. Ini kok mesti datang di setiap kerusuhan ada Klite ini. Dan dia berusaha menjadi pahlawan yang menyelamatkan situasi. Direnungkan dulu ini ya. Itu baru satu contoh aja. Bagaimana kita membuat hero-hero atau tokoh-tokoh tandingan di dalam fiksi kita yang bisa melawan apa yang dibuat Raditya Dika misalnya. Tahu kan Anda? Yang bisa melawan apa yang dibuat Lupus tadi. Dan ini dari tingkat lokal dulu, gitu loh. Jadi perlawanan kita sebagai penulis fiksi untuk menghadirkan hero-hero alternatif bisa kita mulai dari tingkat lokal. Bisa dipahami ya? Nah sekarang saya mau tanya ke Mbaknya, Mbak Anda ya Mbak. Nah, sejauh ini yang menjadi cita-cita Anda dalam menulis, obsesi Anda dalam menulis, yang utama ingin Anda tuangkan apa? Keterbelakangan mental gitu ya? Tokohnya begitu? Ya nggak apa-apa, itu sudah Anda buat? Tidak ada kendala untuk itu? Saya kendala itu sulit untuk membatasi. Jadi kalau misalnya cerita itu kan saya ada ketentuannya maksimal berapa halaman. Saya itu jadi suka lebih dari itu. Jadi serambilnya tuh meringkas, motong menghilangkan potong seperti itu biar sesuai dengan ketentuan. Kalau dalam proses belajar, kalau saran saya jangan dibatasi dulu Mbak. Dalam proses belajar ya, kecuali Anda kemudian harus mengikuti lomba atau harus mengirim ke media tertentu. Itu memang harus dipersingkat ya. Tetapi kalau dalam proses pembelajaran seperti ini, kalau saran saya dibebaskan dulu. Dibebaskan dulu imajinasinya. Tidak ada keterbatasan halaman. Gitu loh. Yang penting gagasan Anda tertuangkan semuanya. Tentang dunia yang orang yang introvert misalnya ya, dituangkan dulu aja semuanya, jangan dibatasi oleh halaman dulu. Ini konteksnya kita pembelajaran bersama ya. Kecuali untuk kepentingan tertentu, nanti misalnya panitia minta akan diterbitkan menjadi buku harus menjadi sekian halaman, itu beda lagi. Kalau dalam proses pembelajaran Anda, jangan dulu dibatasi halaman ya. Dituangkan dulu apa adanya. Kalau cuma jadi setengah halaman ya nggak apa-apa. Baru bisa setengah halaman Pak kayak sinopsis ya nggak apa-apa. Kalau bisa lebih dari itu bagus dan tidak usah dibatasi pokoknya. Ini saran saya ya, karena ini proses edukasi dulu, dasar dulu.
dituangkan dulu saja. Dituangkan dulu saja seberapa jauh gagasan itu bisa maksimal tentang dunia kaum introvert misalnya. Misalnya seperti itu. Itu saran saya, jangan terkungkung dulu dengan batasan-batasan. Baik buruk kita lepaskan dulu, apalagi dalam proses seperti ini. Yang terpenting adalah gagasan itu apa, dituangkan dulu. Saya suka ketika mendengar dia sudah punya tema yang cukup menarik tentang dunia kaum introvert. Itu suka. Saya berharap dari teman-teman ini semuanya punya tema-tema yang beragam, yang menjadi tantangan Anda untuk diganti. Penulis idolanya siapa? Iya, Cerpen. Siapa? Kenapa itu? Agak keras sedikit. Kalau saya kan tadi terkenang-kenang dengan lupus, itu kan karena salah satunya yang saya paparkan adalah kedahsyatan dia di dalam usia saya dulu ya, kedahsyatan dia membuat tokoh. Nah, Anda kenapa mengidolakan itu? Alasannya apa? Agak keras sedikit, Pak. Misalnya? Kenapa? Percintaan. Enggak ada bedanya. Iya, Bang. Lebih keras ya? Kenapa ya? Apa ya? Apa yang kamu ingat apa? Dikasih kamu ingat misalnya tadi kan lupus gitu. Kamu banget gitu ya. Kalau Anda sendiri, kalau membuat cerita, lebih cenderung senang membuat cerita yang seperti apa? Apa misalnya? Yang sudah terbayang apa? Yang sudah ditulis apa? Kan udah ikut workshop ini loh. Yang lagi ditulis apa? Ya nggak apa-apa. Sudah berapa halaman itu? Terus saja ditulis ya. Ini ada teman Anda yang sudah menulis kisah yang menarik, seorang perempuan itu ya. Iya. Ada teman Anda yang sudah bisa menceritakan sinopsis dari kisah yang sedang dia tulis. Diselesaikan ya Pak ya? Ya. Yang lain apa yang jadi persoalan kira-kira yang saya bisa bantu di acara ini? Ayo silakan. Ini ada lagi Pak. Ini ada ground itu Pak. Ini yang pakai jilbab pink. Silakan. Perkenalkan dulu. Dokter.
misalnya itu kalau kan judulnya. Kadang-kadang kan nanti berarti kan judulnya kan sebelum karena biasanya kalau saya sendiri yang buat judul itu terkesan terus terang dan saya kurang menarik bagian Cerpennya udah jadi. iya udah pulang. Teman-teman ini punya komunitas pembaca nggak? Punya kayak di WA itu ada grup khusus penulis yang itu kelompok Anda, tim Anda sendiri atau sanggar gitu lah. Punya ya? Jadi usahakan menjadi penulis komunitas pembaca atau kelompok pembaca atau seperti hari-hari ini penting sebagai bahan masukan untuk karya Anda. Jadi kalau misalnya punya karya yang sudah selesai ya, kemudian membutuhkan pertimbangan judul yang menarik, di-share ke teman-teman ya, ke grup WA misalnya atau komunitas pembaca itu. Kira-kira alternatifnya apa judulnya? Nah, kita belajar peka itu juga bisa dari situ, dari diskusi. Jadi tidak tumbuh sebagai penulis yang individual. Saya termasuk penulis yang juga hidup dalam komunitas pembaca tertentu. Apalagi di era saya dulu, mahasiswa itu kan kalau kos itu sudah sampai kos itu jarang bisa keluar lagi gitu. Di era saya dulu, sekarang saya umur 45 tahun. Gitu. Jadi ada diskusi serius ya, ada diskusi intensif di situ. Kalau udah pulang dari kampus kan udah nggak pergi lagi. Nah di kos itu dulu saya ada 22 kamar. Meskipun tidak semuanya anak jurusan teater, tapi rata-rata kan bisa diajak bicara untuk mempertimbangkan karya-karya kita. Kebetulan yang dari jurusan teater juga banyak. Dan saya juga dulu sering membagi kisah-kisah saya ini pada teman-teman saya. Gitu. Jadi proses pembelajarannya bisa tidak individual. Gitu. Ya. Jadi saling memberi masukan, gitu ya. Saling memberi ide. Ini kalau saya bagusnya di sini. Kok kisahnya agak janggal? Kok tokohnya kurang tajam ya ini? Kurang menarik. Judulnya sebaiknya gitu. Kalau sendiri kadang-kadang orang penulis itu repot gitu. Di dalam dunia penulisan yang sudah menjadi industri, di dunia penerbitan buku saja ada editor, ya. Dan kalau Anda baca novel-novel luar negeri yang terjemahan di Gramedia itu, karya-karya Sidney Sheldon misalnya, editornya itu bisa banyak. Dituliskan di buku itu editornya banyak banget. Bisa 3, bisa 5 gitu. Untuk mencermati satu novel. Nah, kadang-kadang kan gagasan kita ini tidak bisa mengalir dengan lancar ya, termasuk dalam membuat judul ini. Maka pentingnya komunitas pembaca, pentingnya grup yang juga sama seriusnya dengan Anda dalam menulis itu, orang-orangnya sama seriusnya, itu adalah saling memberi masukan. Bisa diterima Pak ya? Ini tradisi yang dulu saya tumbuhkan Pak. Jadi saya itu punya kelompok pembaca begitu yang ini saya udah ada karya begini. Kadang sebelum saya kirim ke koran itu ada teman dulu yang baca, mengoreksi, gitu ya, mengoreksi kira-kira ada kesalahan, ketimpangan di mana, kerancuan di mana, logika cerita misalnya, sampai pada pilihan judul. Anda kenal nama Putu Wijaya ya? Karya Putu Wijaya pernah baca? Nama Putu Wijaya pernah dengar? Belum pernah dengar? Nanti silakan di browsing ya. Itu biasanya dia membuat judul itu satu kata. Sastraan Putu Wijaya. Kalau Mas Eko Priyono ini judulnya bisa 5 km ya. Kalau membuat cerpen itu. Kalau Putu Wijaya itu judulnya satu kata. Coba nanti Anda browsing. Putu Wijaya ini di era saya dulu sekolah seperti Anda ini, fiksi-fiksinya sudah cukup banyak yang masuk sekolah. Gitu.
Kalau Khairil Anwar kan memang ada di dalam kurikulum ya, wajib pasti Anda kenal nama itu. Kalau Putu Wijaya, saya tidak tahu apakah kurikulum sekarang ada atau tidak, tapi di era saya dulu, saya SMA sudah mengenal nama itu. Nah, misalnya Anda belajar dari Putu Wijaya, itu membuat judul itu satu kata, dor. Misalnya tadi disebutkan Mas Eko, pabrik, telegram, ibu. Ini salah satu ciri, salah satu identitas yang saya sebutkan tadi, yang dikembangkan oleh Putu Wijaya. Judulnya satu kata. Nah, silakan kalau Anda mau apa gitu, judulnya. Nanti Anda browsing. Kalau Mas Eko bangga gitu kan judulnya. Gak apa, itu juga bagian dari perjuangan penulis untuk menciptakan identitas yang saya bilang tadi, menciptakan ciri tadi. Ini salah satu tantangan kita bersastra, membuat inovasi-inovasi pada semua unsur, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik sudah tahu ya, ekstrinsik sudah tahu. Nah di situ itu ya. Jadi kreativitas kita itu ditimbang-timbangkan karena itu. Ada penulis namanya Seno Bumira Ajidharma. Mungkin Anda belum mengenal ya nama itu. Yang saya sebutkan ini silahkan nanti di browsing, dicek di Google ya. Ada penulis namanya Seno Bumira Ajidharma. Ini sekarang dia rektor itu kepala sekolah, rektor di Institut Kesenian Jakarta. Dia bilang, setelah Sutarji Kalsumbari ini nama penyair. Nama-nama yang saya sebutkan sekali lagi nanti silakan dicek di Google ya. Seno ini bilang setelah Sutarji Kalsumbari, bahasa dalam hal tahun lamanya itu hanya ada Afrizal Malang. Setelah Sutarji Kalsumbari, silakan direnungkan. Ini mungkin agak dalam buat Anda informasinya, tapi silahkan direnungkan. Masa selama 44 tahun dunia sastra Indonesia di dalam inovasi berbahasa ya, menciptakan kalimat gitu. Itu setelah Sutarji rentang 44 tahun baru ada Afrizal setelah Sutarji. Berarti apa? Kalau versi dia, rentang yang panjang dalam dunia sastra Indonesia ini tidak melahirkan inovasi. Ngerti ya maksudnya ya? Tidak melahirkan penulis-penulis yang punya kebaruan. Panjang banget ini versi dia. Ini mungkin agak dalam, tapi silakan direnungkan. Anda juga boleh tidak setuju nanti. Tapi yang terpenting dari informasi saya ini apa? Yaitu tadi, upayakan kita membuat seluruh aspek intrinsik dan ekstrinsik ini berbeda dari yang sudah ada. Sudah ini aja. Nama-nama yang saya kenalkan ini silahkan nanti di browsing, Anda baca karya-karyanya. Gitu ya. Yang pertama Putu Wijaya. Putu Wijaya ini cerita-ceritanya agak aneh. Tentang pemain sepak bola misalnya. Ini yang di era saya dulu saya baca. Kalau sekarang bisa jadi sudah mengalami perubahan. Jadi cerita yang tidak realistis, tidak realis. Pemain bola yang kakinya bisa bermain sendiri tidak dengan badannya. Dia menciptakan tokoh-tokoh yang tidak realis. Ini kenangan-kenangan saya membaca karya-karya. Bisa saja Anda membayangkan membuat fiksi yang seperti itu. Itu sebenarnya fiksi yang paling mudah dibuat sebenarnya. Kalau realis kadang-kadang logika ceritanya mungkin harus detail. Tapi kalau cerita itu mereka-reka, sebuah cerita yang benar-benar mereka-reka. Masa orang bermain bola misalnya kakinya terpisah dari badannya, masa bisa? Badannya di sini, kakinya jalan sendiri, giring pula. Cerita yang tidak realis, cerita yang absurd. Saya kenalkan beberapa istilah ya.
Saya yakin sebenarnya teman-teman sudah tahu istilah-istilah ini. Kalau sudah kelas 3 SMA, saya pikir sudah tahu istilah-istilah ini. Misalnya cerita absurd. Absurd itu paling mudah untuk dikembangkan. Seperti yang tadi saya katakan. Gitu kan? Tidak realis. Tentang seorang kekasih yang menyatakan cintanya biasanya dengan tatapan mata, tapi dia datang tanpa mata. Fiksi itu. Bagaimana saya akan mempercayai pernyataan cintanya? Saya menatap matanya saja tidak bisa, karena matanya tidak ada. Gitu. Ini maksud saya untuk merangsang teman-teman menghadirkan sudut pandang yang berbeda tadi. Kan begitu. Bagaimana saya akan meyakini pernyataan cintanya? Saya melihat matanya saja tidak ada, dia datang tanpa mata. Gitu kan? Menemui saya di sebuah kafe di Inti Prayan dekat Sanggarana Alam. Saya bingung menerima cintanya. Dikembangkan dasar banget itu. Gitu. Tentang seorang kekasih. Rana sih. Ketutupan masker kayak kelihatan. Ya, bisa dipahami ya. Gitu loh. Karena saya redaktur juga, redaktur itu orang yang menjaga rubrik fiksi di dalam sebuah situs atau media atau website online lah. Di dua media. Dua media. Maka pesan saya itu gitu, membuat kisah-kisah yang berbeda itu pokoknya. Menarik kok. Nah, yang tidak biasa sudut pandangnya. Yang paling mudah sebenarnya yang mereka-reka itu. Yang absurd tadi gitu. Kan unik toh? Wah, kok baru kepikiran ya sekarang kan gitu. Mudah-mudahan gitu. Kok baru kepikiran ya sekarang? Ini ada yang bikin ngomongnya udah juga. Oke, gitu ya. Udah, yang lain coba. Mumpung ada lagi nih, udah. Berniat. Kan saya punya yang banyak terkait itu lagi menyambung. Biasanya itu ada tipe orang yang kalau misalnya nulis itu dia tulis dulu terus nanti yang judul. Tapi ada juga yang buat judul dulu baru nulis. Cuma kalau menurut saya kita buat judul dulu itu nanti ceritanya jadi semacam keterangan gitu. Ya, kita jadi mau nggak mau harus nah kalau menurut teknik mereka Ustaz Moko itu cara membuat judul itu Tips-tipsnya. Kalau saya dulu judul dulu Mbak. Kalau saya, tapi memang gagasan yang ingin disampaikan itu sudah kebayang semua di kepala. Kalau saya, judulnya juga sudah kebayang kalau saya. Uang yang terselip di peci, itu buku kumpulan cerpen saya yang terbaru yang diulas oleh Mas Eko Triyono di koran Jawa Pos. Itu kan kebiasaan, ide itu saya dapatkan dari kebiasaan orang-orang tua di zaman saya dulu. Sampai sekarang mungkin masih ada ya, tapi ketika saya seusia remaja itu orang-orang tua simbah-simbah saya dulu, kakek saya itu biasa menyimpan uang di dalam pecinya. Itu sudah kebayang dulu kisahnya. Ini kisah unik tentang itu. Jadi judulnya juga sudah langsung keluar saya. Itu yang terjadi pada saya. Gitu. Tinggal mengembangkan, betul. Tema utamanya udah langsung keluar, gagasannya udah langsung keluar. Gitu. Nah, tinggal dikembangkan konfliknya. Kenapa sampai ada seperti itu? Gitu. Kenapa sampai ada seperti itu? Dan terkait dengan kebiasaan orang tua dulu, apa motivasinya? Pertanyaan-pertanyaan ini saya jawab sendiri dalam fiksi saya. Gitu. Kalau di dalam jurnalistik itu kan ada rumus 5W 1H. Siapa, mengapa, kapan, bagaimana. Itu semua Anda kembangkan di dalam fiksi Anda kan sudah menarik. Kalau Anda kenal rumus itu di dalam jurnalistik, kalau Anda juga ikut di jurnalisme sekolah, Anda mengenal itu kan. Tulisan jurnalisme yang bagus memenuhi unsur-unsur itu kan. Siapa dia, mengapa dia, kapan dia, bagaimana, di mana dan sebagainya.
Ini dijawab semua di dalam fiksi Anda. Unsur-unsur itu gitu. Termasuk mengembangkan yang insinyur dan eksistensi tadi. Tetapi dengan pengungkapan yang sudah dipertimbangkan betul aspek inovasinya. Gimana inovasinya? Gitu. Kalau cuman menyelipkan saja di peci itu sudah biasa, tapi menjadi tidak biasa itu dengan sudut pandang yang bagaimana. Nah, itu yang menjadi tantangan kita sebagai penulis. Bisa ya dibayangkan ya seperti itu. Tapi untuk menjawab yang masalah kenapa orang zaman dulu menyelipkan di peci itu pokoknya kayak pengalaman riset. Kalau saya berdasarkan pengalaman itu kan juga sudah riset sebenarnya ya, sudah riset juga kan secara tidak langsung. Gitu. Kalau penasaran bukunya, bisa di-googling bukunya. Itu ada bukunya judulnya Uang yang Selalu Dibaca. Riset itu boleh itu dilakukan, silakan. Kemudian bagaimana menuangkannya itu juga itu menjadi rahasia tersendiri kan bagi penulis. Tapi setidaknya ketika menjadi sebuah tulisan, ya itu tadi. Baik berasal dari riset atau tidak, rumusnya cuma satu, dia memikat atau tidak. Gitu. Pernah ganti judul nggak mungkin Bang kalau ada? Pernah. Ya bisa ganti ya, jadi nggak harus baku. Pernah aja. Yang penting itu kalau Arswendo bilang menulis itu gampang, itu ada benernya. Maksudnya dituangkan saja dulu gagasannya. Apalagi kita ini proses pembelajaran bersama. Kemudian yang kedua, itu membuat komunitas pembaca tadi sharing-sharing seperti ini. Kemudian yang ketiga, baru mencermati eksekusi yang Anda lakukan, apa yang sudah Anda tulis. Gitu. Dunia kreatif itu mungkin tidak ada yang ideal dalam pengertian kita puas 100%. Apalagi dunia kreativitas itu terkait dengan menulis misalnya. Saya itu sampai pada mengirimkan ke koran saja dulu masih sering mengganjal. Masih sering mengganjal dengan cerita yang saya buat. Ngerti maksudnya ya? Tidak puas. Itu masih sering. Judul juga begitu. Sampai di rumah pun kadang kok nggak yang ini aja dulu ya. Kok malah yang ini. Seperti itu. Tapi bagaimanapun kita berkreasi ini kan ada batasnya, saya bilang tadi kan. Ada batasnya, jadi kita harus memutuskan. Mungkin tidak bisa sepenuhnya memuaskan kita. Tetapi dunia kreativitas tetap harus ada batasnya. Kita harus putuskan hasil kreasi kita, gitu. Yang penting dibuat dulu. Jadi dulu. Nanti kalau saya bilang dunia menulis itu sulit, nggak jadi. Baru mulai udah sulit. Jadi kalau Arswendo itu bilang menulis itu gampang, bener gitu. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, saya berharap dari teman-teman ini akan tumbuh penulis-penulis yang punya kepekaan seperti itu tadi. Nanti ya, ayo Hero, terutama hero tandingan, hero alternatif itu loh, itu mestinya lahir dari teman-teman semuanya. Dunia komik kita ini kalau Anda browsing sudah menciptakan hero-hero yang luar biasa. Gundala, tokoh Gundala Putra Petir, itu dari komiknya Pak Hasmi yang ada di Jogja juga, dan beliau sudah meninggal. Itu melegenda di usia saya seperti Anda, difilmkan dan sebagainya. Jadi tokoh Gundala itu kena petir nggak apa-apa, setiap ada kejahatan datang. Ya seperti Spiderman gitu. Rektor ya. Nah, tapi itu superhero Indonesia gitu loh. Asli lokal. Superhero lokal gitu. Itu tantangan kita sebagai sekarang itu kan menciptakan superhero. Jadi kehadiran saya ada gunanya gitu. Dihujani kiriman teman dari teman-teman yang begitu itu saya senang sekali. Pak Sartono kok udah memancing begitu ya. Coba nanti saya kirimkan ke situsnya. Saya tunggu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan dari kelas ini semuanya mengirim ke saya, mudah-mudahan. Itu loh. Jadi saya tahu betul bahwa kehadiran saya ada gunanya gitu. Amin.
Gitu. Mungkin ini Pak bisa dibagi sekalian syarat-syarat pengirimannya mungkin ya. Kalau di kata teman-teman kan? kalau di tempat saya itu standar media. Jadi standar media itu ya 7 halaman misalnya. Tapi sebaiknya yang dikirim ke saya tidak usah dibatasi. Sebaiknya tidak usah dibatasi karena saya tahu betul teman-teman lahir dalam proses kelas ini. Gitu. Jadi kalau mau kirim yang sudah jadi lebih dari 7 halaman, lebih bahkan boleh. Nanti saya akan memberikan perhatian tersendiri. Oke, Yang saya pacu adalah pokoknya menuangkan gagasan secara maksimal. Dikirimnya kemana tahu nggak? iya, lama sekali ya. Harus tahu tujuannya ya. Ke email saya aja. Atau bisa dibaca Ke satmotobudisantoso@gmail.com Mas itu. Ditulis aja. satmotobudisantoso@gmail.com. Ya. Ini alamatnya. Diberi pengantar ya, besok lagi kita belajar tekniknya ini. Tapi hari ini spesial mendatangkan langsung pembicara sekaligus redaktur, jadi kita tahu gambarannya. Mudah-mudahan nanti bisa semakin memacu Anda berkreasi kalau misalnya dibuat atau ditayangkan. Dilampirkan, diberi biodata, betul kita belajar cara biodata, kemudian persyaratan lain. Biasanya seleksinya ada per minggu atau berapa naskah yang masuk kok? Ya per minggu yang pasti pilih satu. Jadi satu dari banyak naskah. Tapi semuanya akan saya jawabkan. Seandainya tidak dimuat dengan berbagai kelemahan apa, saya berbicara. Nggak dapat masukan ya? Ya. Nggak semuanya redaktur seperti itu. Ada masukan kira-kira ya. Jadi bisa mengirimkan nanti baik setelah ini atau ke depan. Masih ada yang bertanya? Kita masih punya waktu, silakan lagi. Mumpung beliau masih di sini. Silakan. Bagaimana cara membuat cerita yang menarik tapi dari sisi alurnya? Kalau langsung masuk konflik ya sobatnya tuh nggak bosan kalau misalnya kalau ketika kalau itu kan terlalu biasa. Kalau yang menarik menurut saya langsung di konflik aja. Langsung masuk ke konflik. Kalau saya ya, kalau Anda minta pendapat saya itu, mungkin ini bukan selera Anda untuk Anda kembangkan, tapi pendapat saya itu. Jadi kayak film-film luar negeri itu, Mbak. Langsung. Jadi tiba-tiba ada orang tertabrak kereta api. Hancur. Kan? Openingnya langsung itu. Baru diceritakan alasannya, kenapa dia sampai tertabrak, kenapa dia datang ke situ, apakah dia bunuh diri karena apa, baru diuraikan alurnya. Iya, lebih baik begitu. Terus juga dapat tentang open ending. Sekarang saya pernah menulis beberapa cerita endingnya open ending. Mungkin kesana gantung, tapi maksudnya saya itu biar membaca bisa berimajinasi sendiri. Cuman saya coba memasukkan endingnya itu gantung atau endingnya itu maksudnya kayak gimana? Ya nggak apa-apa, kalau ending itu terserah aja. Tapi kan mau pakai teknik open ending atau apa terserah aja. Yang penting itu Anda membayangkan yang namanya pembaca itu mengikuti dari awal sampai akhir bagaimana gitu aja. Kalau misalnya dapat masukan membaca ini itu gimana kita? Yang bingung yang mana misalnya? Itu pembaca tidak puas ya berarti. Ya enggak apa-apa, biarkan aja gitu. Yang penting Anda itu dalam menulis itu sudah memperhitungkan betul dia kan kalau begitu sudah mau membaca sampai akhir itu. Kan? Yang repot itu dia membaca hanya 2 paragraf. Kalau dia sampai pada ending kemudian menyatakan tidak puas, kecewa, berarti cerita Anda sudah diikuti oleh dia sampai akhir itu. Gitu. Bahwa itu tidak memuaskan terserah. Ini kan sudah luar biasa ya membuat cerita sudah mau dibaca orang sampai akhir. Saya itu mohon maaf ya, saya itu sebagai redaktur terkadang tidak bisa membaca sampai akhir karena terkendala oleh banyak hal. Secara teknis penulis itu tidak menguasai ejaan, tulisan, misalnya hal-hal yang teknis dulu ya, belum ke kontennya.
ya, kemudian tidak bisa memilih font misalnya. Pokoknya acak-adut amburadul lah tampilan naskahnya itu. Nah ini minta orang dibaca kok ngirimnya aja udah kayak gini gitu. Hal-hal teknis dikuasai dulu. EYD, ejaan ya, diupayakan itu hal-hal teknis dikuasai dulu selesai. Saya sering tidak bisa menyelesaikan membaca naskah karena penulisnya juga sepertinya tidak peduli dengan kisah itu sendiri. Misalnya 2 paragraf saja sudah janggal, tokohnya banyak lompat-lompat misalnya gitu-gitu. Terus logikanya di mana ini? Alurnya nggak jelas. Terus dibaca lagi berikutnya 1 halaman semakin nggak jelas. Ya bagaimana orang yang akan membaca sampai akhir? Kalau orang sudah bisa punya kesan tidak puas terhadap ending, berarti dia sudah bisa membaca sampai akhir. Itu sudah satu prestasi buat kita sebagai penulis gitu loh. Pembaca itu sudah mau membaca sampai akhir gitu. Bayangkan banyak fiksi yang hanya dibaca separuh misalnya, setengah. Ketika ditanya tadi ceritanya apa, saya nggak full tuh baca. Gimana coba gitu? Bacanya aja nggak full gitu. Berarti nggak seru ya. Itu. Yang penting rumusnya kalau saya itu tadi Mbak, sudah saya paparkan. Kalau tidak puas terhadap ending, itu siapapun yang membaca bisa aja mengajukan seperti itu. Saya juga tidak puas dengan tokoh yang Anda ciptakan misalnya. Tapi Anda dalam menulis itu kan punya prinsip gitu. Yang penting hal-hal tadi sudah Anda terapkan aja. Kita lahir tidak untuk membahagiakan dan memuaskan semua orang. Gitu. bahkan terhadap orang tua kita saja kita sering tidak bisa membahagiakan dan memuaskan dia, apalagi terhadap pembaca fiksi gitu. Tapi prinsip-prinsip tadi semoga bisa ditegakkan oleh teman-teman semuanya gitu loh, bisa dipahami gitu. Apalagi kira-kira yang mengganjal pesan saya hero alternatif tadi loh. Hero alternatif itu mulai coba dipikirkan. Gitu. Sudah ada ini tanggapan ya, karena waktu kita sepertinya terbatas sekali. Terima kasih sekali Pak Muko. Mungkin ada beberapa ini Pak, untuk memotivasi teman-teman kita yang sedang belajar ini. Ada wejangan tertentu terkait, terutama dengan bagaimana bisa bertahan konsisten nulis bertahun-tahun, itu rahasianya apa Pak? Kan nggak semua orang bisa itu ya, kadang selesai acara nggak nulis lagi dan seterusnya. Apa Pak? Mungkin ada tips teman-teman bisa jadi pegangan ini, monggo. Mudah-mudahan menulis ini menjadi salah satu pilihan Anda yang cukup Anda serius. Mudah-mudahan. Saya termasuk orang yang juga mencoba seperti itu. Mencoba dunia menulis ini saya serius. Nah kalau Anda serius, tetaplah berpikir untuk membuat terobosan. Itu aja wejangannya. Untuk membuat inovasi tidak lebih dari itu. Ya. Mudah-mudahan dari kelas ini bisa lahir penulis-penulis yang bagus nantinya. Motivasi apapun sudah saya sampaikan ya. Tidak hanya sebagai penulis serius juga boleh. Misalnya iseng-iseng saja untuk mengusir sepi juga boleh. Tapi tetap menerapkan prinsip-prinsip tadi gitu loh maksud saya. Tetap menerapkan prinsip-prinsip tadi meskipun itu hanya pengisi waktu luang, jangan sembarangan juga dalam membuat gitu. Kita tetap memikirkan betul soal kreativitas itu aja. Jangan saya hanya itu. Ya, kreativitas di semua unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Oke? Yang paling mudah adalah membuat cerita yang tidak realis, sudah itu aja. Paling mudah itu. Itu juga akan menjadi berbeda bagi pembaca ketika mempersoalkan ending atau apapun. Kalau orang baca cerita yang absurd tidak bisa mempersoalkan ending. Karena ini absurd. Gitu loh. Dia hanya bisa satu terpukau dan terpukau. Nah, itu juga yang paling menyelamatkan kita sebagai penulis, melarikan pada kisah-kisah yang tidak realis dan paling mudah kita lakukan. Jadi tidak ada yang sulit untuk membuat fiksi.
Oke, itu wejangannya Mas Eko. Oke, matur nuwun Pak Satmo Widarto. Sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, Pak. Karena sebagai ketuanya Sastra Jogja juga, itu teman-teman yang baru belajar mudah-mudahan mendapatkan inspirasi. Tentu ya, banyak hal bisa ditanyakan. Dan hari ini kita spesial langsung mendapat hadiah alamat email untuk beliau. Bisa dikirim nanti ke email beliau tentang cerpen yang teman-teman tuliskan. Bukan hanya kali ini ya, tapi juga untuk berikutnya. Matur nuwun Pak Satmoko. Sampai jumpa di email saya ya. Atau mungkin nanti bisa tanya banyak di Pak, sini ya. foto bareng dulu ya sama Oh, foto bareng dulu ya. Oke. Menurut saya oke Pak, kita foto bareng dulu. Tenang-tenang. Sebentar ya. Mari kita foto bareng dulu teman-teman. Ini. Mari, ayo kita. Ayo. Ayo, mana? Ayo. Saya. Gimana bro nih kata ini yang lampunya bisa cowok lampu ikut ini kan ini lampu Bisa dinyalain nggak ya lampunya? Nah. Ya. 1, 2, 3. Salam literasi mungkin begitu. oh begitu ya oh, oke 1, 2, 3. Lagi nggak ya Bapak? bebas kayak apa ya Gaya kata 1, 2, 3. Salam budaya ya, sudah tahu loh. oke kayak gini ya Salam budaya. Kayak nggak makan 3 hari. Yang 1, 2, 3, salam budaya. oke iya matur nuwun. Berapa tinggi badannya? Makan mana gue? Orang. Kayak emas deh. Oh,